Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Faryani, mahasiswa Psikologi Islam. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Gambaran Self-Regulated Learning pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di Fakultas Usuluddin dan Ilmu Dakwah IAIN Kediri. Perguruan tinggi merupakan sebuah lembaga yang berwenang dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi yang memiliki peranan penting dalam mempersiapkan SDM atau sumber daya manusia. Mahasiswa yang menjadi objek vital di dalam perguruan tinggi harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar mampu melaksanakan tugas dan menyelesaikan perkuliahan semaksimal mungkin. Hasil belajar atau bukti selesainya menempuh masa studi di perguruan tinggi dibuktikan dengan mengerjakan skripsi yang dilakukan dengan penelitian melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, maupun lewat penelusuran pustaka atau dikenal studi pustaka. Skripsi merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk menentukan layak tidaknya mereka mendapatkan gelar kesarjanaan strata 1. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan. Dalam proses penyusunan skripsi, mahasiswa dituntut untuk memiliki kemandirian dalam mengerjakannya. Kemandirian tersebut dapat direfleksikan dengan cara mengorganisasikan dan memanajemen seluruh kegiatan proses pengerjaan yang dilakukan. Dengan adanya kemampuan mengorganisir keterampilan metakognitif dan mampu memotivasi diri serta memanfaatkan lingkungan belajar, mahasiswa akan cenderung lebih berhasil untuk mendukung hal tersebut. Diperlukan kemampuan dalam memanajemen dirinya sendiri. Kemampuan inilah yang disebut dengan regulasi diri atau self-regulation. Self-regulation yang diterapkan dalam proses belajar seperti penyusunan skripsi dikenal dengan self-regulated learning. Self-regulated learning lebih condong pada aktivitas manajemen, menstruktur, memilih, dan bahkan menciptakan lingkungan sosial dan lingkungan fisik untuk mengoptimalisasikan penguasaan mereka dalam menyusun skripsi. Mahasiswa yang mempunyai self-regulated regulation yang baik akan dapat menyelesaikan skripsinya. Institut Agama Islam atau IAIN Kediri merupakan kampus naungan Kemenak yang mempunyai 4 fakultas, yaitu Usuluddin dan Ilmu Dakwah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di tahun 2019 ini IAIN Kediri sudah melaksanakan wisuda 3 kali. Dalam ketiga periode ini ada fakta menarik bahwa Fakultas Usuluddin dan Ilmu Dakwah IAIN Kediri menghasilkan wisudawan atau wisudawati yang paling sedikit jika dibandingkan fakultas lain. Data yang tercatat pada wisuda IAIN Kediri periode 1 September 2018, Fakultas Usuluddin dan Ilmu Dakwah IAIN Kediri menyumbangkan 97 partisipan. Periode 2 Desember 2018 menurun menjadi 61 partisipan. Periode ketiga Juli 2019 naik menjadi 80 peserta, namun tidak mengungguli pada peserta di periode ke-1. Jika dibandingkan dengan Fakultas Tarbiyah dan Syariah, jumlah peserta wisuda Fakultas Usuluddin dan Ilmu Dakwah tergolong sedikit. Fenomena tersebut membuat saya tertarik untuk mengetahui bagaimana self-regulated learning mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri yang sedang mengerjakan skripsi. Berdasarkan uraian latar belakang tadi, fokus dalam penelitian ini adalah menggambarkan self-regulated learning pada mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah yang sedang mengerjakan skripsi di IAIN Kediri. Hal tersebut berkaitan dengan aspek-aspek dan strategi self-regulated learning yang digunakan mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Ilmu Dakwah yang sedang mengerjakan skripsi. Untuk teorinya, saya menggunakan teori dari Zimmerman yang mengatakan bahwa self-regulated learning adalah keterlibatan aktif siswa secara metakognitif, motivasi, dan perilaku dalam proses belajar. Untuk aspek self-regulated learning ada 3, yaitu metakognisi, motivasi, dan perilaku. Untuk metodenya, saya menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dirasakan atau dialami oleh subjek penelitian, misalnya bisa dari segi motivasi dan perilaku atau lainnya secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks tertentu.
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah yang sedang mengerjakan skripsi, khususnya mahasiswa yang lebih dari 8 semester. Mereka masuk dalam angkatan 2014 dan 2015. Angkatan 2014 jumlah mahasiswa yang belum lulus ada 153 dan 2015 ada 324. Dari data tersebut, saya memutuskan untuk memilih subjek pada angkatan yang memiliki jumlah lebih banyak, yaitu angkatan 2015. Selanjutnya, penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara random sampling. Random sampling adalah semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dalam menentukan subjek menggunakan random sampling, peneliti tidak memilih dan menentukan sampelnya secara subjektivitas dan juga tidak berdasarkan pilihan suka atau tidak suka. Untuk subjeknya saya menggunakan 7 partisipan. Pertama, YT, studi agama-agama. Yang kedua, YN dari psikologi Islam. Yang ketiga, BL dari ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang keempat, IH ilmu hadis. Yang kelima, HK tasawuf dan psikoterapi Islam. Yang keenam, MT sosiologi agama. Dan yang terakhir, HM dari komunikasi dan penyiaran Islam. Data yang diperoleh dari penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Partisipan peneliti ini terdiri 7 orang yang diambil 1 partisipan dari masing-masing fakultas yang ada di Fakultas Usuluddin dan Ilmu Dakwah. Selanjutnya pembahasan. Zimmerman merumuskan 3 aspek penting dalam self-regulated learning, yaitu metakognitif, motivasi, dan perilaku. Metakognisi. Aspek metakognisi merupakan aspek yang mengarah kepada proses individu dalam mengatur dan memfokuskan proses berpikir yang melibatkan proses kognisi. Kemampuan metakognisi ini berbeda antara setiap individu, tergantung pada bagaimana seorang individu bisa mengontrol proses berpikirnya. Dalam proses berpikirnya ini, seseorang individu mungkin menerapkan metode atau strategi yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa 2 partisipan mengaku bahwa mereka sangat mudah memahami suatu materi jika menggunakan metode menghafal. Namun 5 partisipan lainnya tidak menyukai metode menghafal, sehingga dapat diasumsikan bahwa metode menghafal dianggap kurang dominan dalam mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri yang sedang mengerjakan skripsi. Dalam prakteknya, mahasiswa-mahasiswa tersebut lebih cenderung untuk membaca secara berulang-ulang dan dipahami setiap poin utama dan contoh penjabarannya, sehingga strategi tersebut akan membuat materi-materi yang dibaca secara tidak sadar terhafalkan. Proses membaca berulang-ulang tersebut akan meningkatkan rasa kemauan sendiri seorang individu untuk belajar. Metode ini membuat individu aktif sebagai pelajar mandiri. Seorang individu akan melibatkan proses mental yang kompleks seperti ingatan, pemikiran, daya hayal, pengaturan penerapan, dan pemecahan masalah. Dalam prakteknya, seorang individu akan bisa mengukur seberapa baik individu tersebut dalam memahami inti dari materi yang dibaca. Selain itu, terkait perencanaan waktu belajar dan koordinasi tugas, 5 partisipan mengungkapkan bahwa hal dalam mengordinir tugas menjadi sangat penting karena kedisiplinan menjadi kunci utama dalam mengerjakan skripsi. Namun 1 partisipan mengungkap bahwa mereka tidak mengordinir tugasnya. Cara merencanakannya hanya mencari waktu yang tepat untuk belajar. Tambahan, 1 partisipan mengungkapkan bahwa jika mengerjakan skripsi tidak dikoordinir maka akan berlarut-larut sehingga akan menyebabkan keterlambatan kelulusan. Penetapan koordinasian waktu dan tugas sangat penting untuk menciptakan individu yang disiplin. Hal tersebut juga membuat seorang individu bisa aktif dalam melakukan evaluasi terhadap hal yang telah dilakukan. Mekanisme pengkoordinasian memungkinkan seorang individu untuk tetap pada fokus utamanya. Hal tersebut akan membantu dalam mereduksi ketidakefisien kegiatan yang dapat menimbulkan konflik serta merusak tujuan utama. Yang kedua, aspek motivasi merupakan aspek yang melibatkan individu untuk secara sengaja memulai, mengatur, dan mempertahankan kesediaan diri dalam mempersiapkan tugas ataupun menyelesaikan tugas. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa semua partisipan mengaku bahwa mereka mempunyai regulasi motivasi, mastery self-talk. Mereka menggunakan strategi ini sebagai sumber motivasi utama mereka. Hal ini merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Hal ini muncul tanpa atas dasar dorongan dari orang lain dan muncul atas kemauan sendiri. Kemudian 6 partisipan mengaku bahwa mengubah situasi belajar sangat membantu dalam mengerjakan skripsi. Mereka
skripsi mereka. Selanjutnya mereka juga memberitahu mengenai situasi belajar yang mereka sukai. Suasana tersebut meliputi tempat yang nyaman, rapi, bersih, dan yang paling utama terdapat koneksi internet WiFi yang lancar. Situasi belajar yang nyaman mempengaruhi minat mahasiswa mengerjakan skripsi. Hal yang kedua ini merupakan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri seorang individu. Motivasi tersebut mendorong mahasiswa untuk belajar dikarenakan situasi belajar yang nyaman, rasa untuk mengerjakan skripsi timbul sehingga mahasiswa mau mengerjakan skripsi dan menyelesaikannya. Dalam hal evaluasi motivasi, masing-masing partisipan mempunyai cara mengevaluasi motivasi belajar ketika motivasi dalam diri mereka mulai memudar. Refleksi atau evaluasi ini meliputi penilaian dan pertimbangan atau putusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas, membandingkan dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Sifat yang dibuat berkenaan dengan penyebab keberhasilan atau kegagalan, reaksi efektif yang dialami atas hasil sebagai konsekuensi atas atribusi yang dibuat, dan pilihan perilaku yang bisa diikuti dalam masa yang akan datang. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mahasiswa mengevaluasi dengan cara membandingkan kinerja mereka dengan teman mereka yang sudah lebih cepat pengerjaannya, dan hal tersebut mereka meningkatkan motivasi mereka untuk terus mengerjakan skripsi. Selain itu mereka juga menggunakan materi self-talk dalam mengevaluasi motivasi belajar mereka. Yang terakhir, aspek perilaku merupakan aspek yang melibatkan individu untuk mengontrol dan mengawasi tindakan dan perilakunya sendiri. Aspek perilaku behavioral dalam self-regulated learning dapat dilakukan menggunakan beberapa strategi. Strategi yang dapat dilakukan oleh individu dalam belajar meliputi mengatur usaha, mengatur waktu, dan mencari bantuan-bantuan yang meliputi general intention to seek needed help, general intention to avoid needed help, instrumental help seeking goal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa semua partisipan mengungkap bahwa pengaturan jam belajar sangat berpengaruh dalam penyelesaiannya skripsi. Kemudian semua partisipan mengaku bahwa mereka mengandalkan diri sendiri dalam pengerjaan skripsi. Mereka lebih mengutamakan kemampuan sendiri, namun jika mereka menemukan masalah atau kendala dalam proses pengerjaannya, maka mereka akan meminta bantuan. Mereka mengungkap bahwa bantuan yang paling utama bersumber dari dosen pembimbing. Selain itu, beberapa juga mengaku bahwa teman yang lebih paham juga dapat membantu dalam proses pengerjaan skripsi mereka, sehingga kegiatan sharing dengan teman yang lebih paham adalah aktivitas yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan skripsi. Dari hasil temuan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaktifan self-regulated learning pada mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah yang sedang mengerjakan skripsi di IAIN Kediri sangat penting guna menunjang kesuksesan dalam penulisan skripsi. Mahasiswa mengungkapkan beberapa strategi yang berbeda untuk mengaktifkan aspek-aspek self-regulated learning pada diri mereka. Self-regulated learning yang baik pada diri seorang individu akan menghasilkan output atau hasil yang baik pada kinerja individu, yang mana dalam hal ini bisa dikatakan bahwa mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Ilmu Dakwah yang sedang mengerjakan skripsi memiliki self-regulated learning yang baik, maka skripsi yang ditulis akan memiliki kualitas yang baik. Beberapa peneliti terdahulu mengungkap bahwa mahasiswa yang memiliki self-regulated learning yang baik akan mendapatkan prestasi yang maksimal. Dinata Rahzania dan Zainuddin mengungkapkan bahwa penerapan self-regulated learning pada mahasiswa baik dalam situasi pembelajaran di kelas maupun di rumah akan menghasilkan prestasi yang baik. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki motivasi yang lebih baik dalam belajar serta memiliki cara yang jelas untuk mencapai tujuan hidup di masa mendatang. Stephen juga menyatakan bahwa jika siswa memiliki self-regulated learning yang baik, mereka mampu dalam meregulasi belajarnya sendiri dan meningkatkan hasil belajar mereka. Selain itu, Siti Aisyah dan Laili Alvita menemukan bahwa siswa yang belum mengaktifkan self-regulated learning yang ada pada dalam diri mereka, maka mereka memiliki kecenderungan untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang tidak maksimal. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya aspek-aspek self-regulated learning seperti aspek metakognisi, motivasi, dan perilaku, sehingga gagal dalam mencapai tujuan. Kesimpulan, setelah melakukan pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data seperti yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, maka saya dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Mahasiswa Usuluddin dan Dakwah yang sedang mengerjakan skripsi sudah menerapkan strategi-strategi dalam ketiga aspek, yaitu metakognitif, motivasi, dan perilaku. Mereka menggunakan
mereka menggunakannya untuk mempercepat dalam pengerjaan skripsi. Selain itu, peran seorang dosen pembimbing sangat vital dalam proses pengerjaan skripsi. Mahasiswa Usuluddin dan dakwah lebih mengandalkan dosen pembimbing daripada bertanya kepada teman dan keluarga yang mengerti tentang materi mereka. Mahasiswa Usuluddin dan dakwah yang sedang mengerjakan skripsi memiliki banyak persamaan dalam penggunaan strategi mereka mengubah situasi belajar dan pengorganisir tugas-tugas mereka. Dalam hal motivasi, mereka selalu menggunakan keluarga sebagai motivasi utama dalam penyelesaian skripsi. Namun ditemukan juga bahwa dalam memahami suatu materi, mereka mempunyai cara-cara yang berbeda-beda. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.